Morowali pada umumnya. Tetapi secara khusus kita memang lebih fokus saat ini kepada Badopi. Nah, salah satu yang sering mungkin teman-teman lihat adalah kegiatan-kegiatan macam-macam komunitas. Sekarang di Badopi ini ada puluhan organisasi sosial yang muncul spontan gitu ya. Jadi satu berbasis kerukunan, yang berbasis kedaerahan dan suku-suku. Ada kerukunan Luwu Timur, ada kerukunan Toraja, ada kerukunan Bugis dan macam-macam. Ada juga yang basisnya adalah komunitas-komunitas berbasis interest yang sama, hobi yang sama, minat yang sama. Ada komunitas macam-macam motor, ada komunitas R15, ada komunitas pencinta kucing, ada komunitas apa namanya gondrong, dan macam-macam. Jalan, ya. Gondrong Morowali, ya ada. Di sini ada Gondrong Morowali, ada macam-macam ya. Ada pemerhati lingkungan Badopi dan macam-macam. Ada forum relawan, ada yang forum apa namanya komunitas yang memang spesial untuk teman-teman yang suka jalan-jalan, namanya pejalan, dan macam-macam. Nah, inilah organisasi-organisasi ini yang mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, bersih sampah, peduli juga terhadap lingkungan, apa namanya, isu-isu Kamtibmas, mengurai kemacetan dan macam-macam. Ini yang inisiatif-inisiatif yang sudah berjalan dan bagus dan seringkali kerjasama dengan kita. Sekaligus juga soal-soal kegiatan kebencanaan. Salah satu yang saya secara pribadi mengapresiasi hebat adalah Badopi itu muncul teman-teman komunitas yang apa namanya semangat kerelawanannya sangat tinggi. Di tengah-tengah waktu mereka yang melelahkan ya bekerja di pabrik apa namanya sekian jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, mereka masih menyempatkan diri untuk kerja bakti, kerja sosial. Itu luar biasa, itu luar biasa. Jadi teman-teman sering lihat teman-teman ini aktif membersihkan sampah, terus kemudian ngasih sosialisasi tentang penanganan sampah. Kalau ada bencana di mana mereka langsung turun ke jalan untuk menggalangan dana, membantu mereka yang susah dan seterusnya, itu luar biasa sekali. Sesuatu yang jarang saya dapatkan di kawasan industri lain. Iya. Tetapi di Badopi ini orangnya ribuan. Anak-anak muda. Ratusan ribu ya? Ya, karena jumlah karyawan IMIP saja hari ini sudah lebih dari 80.000. 80.000. Ya. Wow, luar biasa. Itu yang IMIP ya? Itu yang baru IMIP ya, belum kontrak ya. Belum perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di Badopi. Jadi ini sesuatu yang ya berkah di tengah masalah-masalah kepadatan penduduk, ledakan populasi, masih ada orang-orang yang aktif sekali peduli terhadap lingkungan. Itu luar biasa. Dan mereka ini bukan orang-orang yang apa namanya sepenuh waktu banyak waktu benar-benar untuk sosial, tapi mereka memang teman-teman pekerja atau teman-teman buruh ya yang waktunya pun setengah mati gitu. Jadi capek bekerja 8 jam, 12 jam, bahkan di sela waktu itu pulang kerja mereka langsung terjun. Jadi, ada yang ngurusi ngejar dunianya, ngejar akhir. Betul. Ya istilah teman-teman yang penting berbakti lah untuk masyarakat, untuk lingkungan. Ini sangat luar biasa. Jadi sehat-sehat semua. Jadi ini sangat-sangat luar biasa informasinya dari Bang Tewel. Karena bisa mensupport begitu banyaknya kerukunan komunitas yang ada di Badopi ini. Jadi teman-teman yang memang punya inisiatif kreatif bisa saja diusulkan seperti dalam bentuk proposal ya Pak ya. Ya. Dan menarik, yang sangat menarik juga saya di pendidikan, kebetulan bidik bisnis saya kan pendidikan. Nah, kalau di pendidikan itu seperti apa di situ Bang? Pak Tommy nanti bisa menjelaskan ya. Jadi kebetulan IMIP mulai tahun lalu itu ada program khusus beasiswa untuk S1. Tapi sebetulnya sebelum itu sudah ada macam-macam program nanti Pak Tommy lebih detail soal itu, bahwa IMIP itu berkontribusi besar terhadap ranah pendidikan di Badopi dan Morowali ini khususnya ya. Jadi dari mulai PAUD kita bangunkan, terus kemudian kita juga kontribusi besar di penyediaan guru bantu karena memang ketersediaan tenaga pengajar di sini kurang. Jadi guru bantu itu dari mulai PAUD sampai dengan SMA, SMK itu ada kita sediakan guru bantu. Nanti detailnya Pak Tommy bisa di di-share informasi. Politeknik ya, Politeknik yang kita kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Itu kerjasama dengan IMIP, kita bantu beberapa hal, kemudian termasuk di dalamnya adalah lapangan pekerjaan bagi para lulusan Politeknik. Gitu ya. Luar biasa. Nah yang terakhir ini adalah kita baru exercise pengalaman pertama, pembelajaran pertama, masuk kita ke
penyediaan beasiswa S1. Satu. Kira-kira begitulah, nanti kami lebih banyak cerita tentang pendidikan, cukup banyak yang kita lakukan di bidang pendidikan. Jadi memang ada beberapa program yang memang sebelumnya sudah berjalan lama, yang tadi sebutkan Pak Tewel betul juga dengan Politeknik. Politeknik itu pun kita ada beberapa mengakomodasi, misalnya kayak tempat tinggal. Untuk di Politeknik itu 1 tahun pertama itu tempat tinggal gratis, yang Tinggal di kita rusun. sediakan di rusun. Ya, jadi setelah tahun kedua memang mereka akan membayar, karena mereka di tahun kedua yang kemarin itu mereka sudah praktek. Praktek itu kita sediakan juga di dalam, dan mereka praktek belajar juga itu kita bayar dengan sama dengan karyawan. Jadi semuanya langsung di situ. Cuma di Politeknik ini kita nggak ada ikatan dinas, itu nggak. Mereka dibebaskan, boleh mau bekerja di luar, boleh nantinya kalau memang cocok berminat, dan semuanya bisa kita akomodir untuk masuk ke bekerja di kawasan ini. Nah, itulah yang beberapa hal yang kita lakukan. Misalnya guru bantu, karena pada dasarnya memang dengan adanya kedatangan mungkin ada banyak karyawan, terus ada banyak orang-orang usaha, orang semakin banyak ke Bahodopi ini, ya misalnya kayak daya dukung dan daya tampungnya kita masih perlu berkoordinasi semuanya, dalam arti korporat, pemerintahan dan semuanya. Atas dasar itulah kita ada guru bantu. Yang disebutkan Pak Tewel juga tadi, ada beberapa dana yang kita CSR itu yang reguler langsung dikelola oleh masyarakat melalui stakeholder desa, misalnya untuk infrastruktur, untuk yang lainnya itu juga ada. Guru bantu pun kita ada. Kita bikin sekolah juga yang ada di sini di Padabaho, di Labotas ini. Padabaho ya, Padabaho, SMK Al-Khaira. SMK Al-Khaira juga kita ada kerjasama di situ. Itu binaan kita juga. Adapun misalnya infrastruktur pendukung dan semuanya kita guru bantu, kita komplit semuanya di situ. Bahkan untuk kerja praktek lapangannya, misalnya kayak pertambangannya pun kita ada masukan nanti ke Politeknik. Jadi ada beberapa sinergi pendidikan yang kita lakukan memang. Terus ada satu lagi yang kita baru bentuk itu sekarang rumah literasi. Rumah literasi. Iya. Sementara ini kita lagi merintis 2 rumah literasi yang ada di Baho Makmur sama di sini. Di sini. Jadi ada beberapa program yang kita masukkan di rumah literasi itu kebanyakan di life skill-nya untuk anak-anak SD, SMP, sama SMK, SMA. Nggak menutup kemungkinan juga yang berjalan di Baho Makmur itu malah rata-rata anak-anak PAUD sama TK. Life skill-nya kita ajarkan menggambar, ada pun yang musiknya ada, dan seni tarinya ada, mereka latihan menari, komplit sebenarnya. Ada beberapa juga yang sedang kita rintis dan sudah berjalan sekarang di bahasa dari bahasa Tiongkok, bahasa Inggris kita ada di situ. Dan ini nggak ada pungutan biaya sama sekali. Gratis ya? Gratis. Luar biasa ini. Pendidikan dasarnya itu dari bahasa Tiongkoknya kita ada. Bahkan di program kita yang Ramadan kemarin itu bisa memang bisa berjalan, dan antusias dari anak-anaknya pun sangat bagus saya kira. Targetnya orang-orang masyarakat di sini, semua masyarakat di terbuka yang ada di Bahodopi ini. Sangat luar biasa ini. Dari anak-anak sampai tingkat dewasa. Boleh lah ya. Iya. Boleh sekali. Mau belajar bahasa. Boleh sekali. Ya. Bahkan di programnya Pak Tewel pun ya kemarin ada sebenarnya. Ada. Di tempat rumahnya beliau Ada. Iya, bahasa Tiongkok. Betul. Iya. Boleh. Ada teman relawan kebetulan sedang disertasi S3. Memang dia orang China ya, orang China asli, tapi disertasi S3 di sini soal antropologi. Di tengah waktunya dia riset, itu diajarkan khusus bahasa Mandarin gratis gitu ya. Di Uria. Baru tahu saya ini. Aduh, lama informasi. Lumayan, pesertanya ada 28 lah. Gitu. Jadi memang betul-betul melirik industri kreatif ya. Iya. Jadi industri kreatif ini memang betul-betul tinggal kita mau manajemen seperti apa, mau jalannya. Betul. Karena banyak orang-orang yang kreatif tapi tidak tahu mau menuangkan Betul sekali, kemana betul dan sekali. di mana tempatnya, gitu kan. Betul sekali.
Jadi kalau industri kreatifnya ini kedepannya mau seperti apa dari Bang Tewel? Oke, jadi soal industri kreatif, kita memang sedang mendorong betul-betul masyarakat yang tinggal di Morowali, khususnya Badopi ini, untuk memang mampu menangkap peluang ekonomi yang ada. Jadi sekedar informasi saja, ini riset pribadi saya yang setiap per 3 bulan saya selalu update. Jumlah uang beredar di Badopi dengan indikator, hanya satu indikator ya, indikatornya adalah dari uang yang digesek dari ATM, yang dikeluarkan dari ATM, uang keras, itu per November 2022 itu sudah mencapai 287 miliar. Ya, itu setiap bulan ya, dan trennya naik. Kenapa trennya naik? Karena selalu ada penambahan jumlah penduduk. Jadi mutasi di Badopi itu lebih banyak orang masuk daripada orang keluar, terutama karena karyawan baru. Jadi informasi saja, ini juga masih bahan evaluasi saya. Jadi minimal penambahan jumlah penduduk di Badopi itu adalah 1.000 per bulan. 1.000 per bulan. Minimal ya. Minimal ya. Angka tertingginya itu bisa mencapai sampai dengan 2.100 sekian. Tetapi rata-rata, kita ngomong rata-rata minimalnya per bulan itu 1.000. 1.000 ya, penambahan. Di wilayah Badopi yang tidak luas ini. Ya kira begitulah. Nah, itu artinya ruang peluang ekonomi itu sebenarnya besar ya, Besar, karena perputaran ekonomi luar biasa. Luar biasa. Artinya industri kreatif sangat terbuka ruang di sini. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita memotivasi komunitas-komunitas, warga, siapapun gitu ya yang ingin berkreasi, di sini ruangnya. Ya, sini Ya, ini nih. salah satunya ini. Salah satunya ini. Oh ya, Ini ya, sofa. sampah yang dijadikan Yes. sofa. Weh, sangat luar biasa ya. Salah satunya itu. Ini aja yang bikin teman-teman komunitas sama anak-anak pramuka. Betul. Anak-anak pramuka ya. Ya betul, itu sudah terjadi dan sudah banyak pesanan sebenarnya. Cuman ini soal konsistensi usaha dan macam-macam. Kelak di Sidaya ini kita ada program, nanti Pak Tommy sudah programkan itu di tahun 2023 ini. Ini ada semacam satu tentang inkubasi bisnis ya bagi kelompok-kelompok usaha. Kelompok usaha ya. Juga di sini nanti di samping lahan Sidaya ini nanti di samping ada percontohan pertanian terpadu, juga akan ada namanya kriya logam. Jadi Morowali ini terutama IMIP ya dikenal sebagai penghasil industri logam berat ya. Salah satunya penghasil stainless steel. Nah, sementara setiap kali orang datang, teman-teman karyawan yang ribuan jumlahnya itu pulang, selalu nggak punya oleh-oleh gitu. Kira-kira begitu lah. Oleh-olehnya itu selalu oleh-oleh dari Toraja, oleh-oleh dari Makassar, dari luar yang dibawa kemari gitu. Yang khas Morowali apalagi khas Badopi tidak ada. Iya. Sementara selalu teman-teman bertanya ini, apa ya oleh-olehnya, Jadi kalau pulang apa itu, Pak? Kaos ini. Nah, Ya. nah kira-kira nah, berangkat dari cerita itulah kemudian sementara ada banyak kemarin bukan limbah ya, potongan-potongan pabrik itu yang menghasilkan stainless kelas 1 ya, logam-logam nikel bagus kelas 1 itu yang sebetulnya bisa dimanfaatkan ulang gitu. Jadi kalau teman-teman main ke Jawa ada macam-macam, ada kampung logam ya. Di Jogja ada, di Pati ada, di beberapa tempat banyak, Sidoarjo banyak kampung-kampung logam. Nah di sini kelak akan ada begitu. Jadi Pak Tommy sudah mengundang ahlinya dari Jogja dan Bandung ya, dari alumni ITB. Jadi ahli metalurgi, juga ahli kesenian barang kreatif handicraft yang berbasis bahannya adalah logam. Ya, diundang kemari, khusus sudah dari kemari untuk melatih warga Badopi, orang-orang yang tinggal di Badopi maksudnya, untuk dilatih usaha, bagaimana membangun usaha kreatif, macam-macam kerajinan, gitu ya. Bisa handicraft, bisa karya seni, bisa macam-macam produk utilities ya. Mau jadi sendok boleh, mau jadi pisau boleh. Ini kan stainless ini. Iya, stainless ya betul. Bahan bakunya stainless. Atau mau jadi bahan-bahan kerajinan oleh-oleh, gantungan kunci, macam-macam, gesper, sabuk, pokoknya macam-macam produk bahannya berbasis logam ya, terutama yang dihasilkan di industri IMIP.
basisnya nikel itu keren, akan segera terjadi tahun ini, akan segera Sangat-sangat luar terjadi. biasa Saya memang. minta doanya aja semoga Dan semuanya lancar. Iya, insya Allah. dan itu gratis. Oh, Dan itu gratis, gratis. Iya, Jadi iya. diajari keterampilannya, cara membuat, mengolah logam, juga diajari cara berbisnisnya. Manajemen baru usaha ini. Masyarakat ini peluang besar ini. sampai dengan ujung pasarnya, sampai dengan ujung pasarnya, Pemasaran, iya, betul. sampai dengan ujung pasarnya. Iya. Sederhananya adalah orang-orang yang di Badopi ini kan sebagian besar adalah pendatang ya, Pendatang, betul. dari macam-macam di luar Morowali lah. Itu pulang pasti butuh oleh-oleh itu. Betul, oleh-oleh. Betul. Belum lagi para TKA yang kerja di sini. Eh, Itu kan orang pulang ke Cina butuh bawa oleh-oleh khas Morowali betul, gitu ya. betul. Belum lagi para tamu yang banyak sekali berkunjung kemari dari macam-macam elemen itu. Apalagi kalau Sidaya ini sudah produktif ini, Nah. jadi tempat wisatanya ini. Wah. Kira-kira begitu. Nah, industri kreatif yang lain adalah yang sudah bergerak adalah di sektor pariwisata yang sekarang sudah mulai menggeliat ya. Iya. Salah satunya yang sempat berjalan tapi sekarang ada jeda karena ada masalah hukum, tapi sebentar lagi akan jalan lagi adalah Pulau Langala. Iya. Jadi di Sevatupia itu sekarang ada namanya Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata. Oh, sadar. Dan ini sudah direkognisi atau diakui resmi oleh Kementerian Pariwisata ya, sebagai salah satu desa wisata yang terdaftar di Kementerian Pariwisata. Itu nanti juga sangat memungkinkan macam-macam industri kreatif, termasuk juga industri visual seperti ini. Iya. Lalu yang kedua yang dibangun juga oleh komunitas-komunitas lokal adalah wisata BTPT, BTPT Marine Tour. Itu betul-betul dimainkan, dikreasikan oleh teman-teman warga lokal BTPT, didukung oleh macam-macam komunitas gitu. Luar Iya, biasa. sangat Itu luar biasa. Sangat banyak ya. Itulah ekonomi kreatif yang sedang berkembang Iya, sekarang. iya. Nah, di Cita Pariwisata ada cerita macam-macam ekonomi kreatif ya. Cerita tentang konten kreatif, cerita tentang wisatanya sendiri, atraksi macam-macam, berbagai macam atraksi, dan juga oleh-oleh nanti Iya, pasti dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kacamata masyarakat melihat ini, kita memang bergerak di entertainment. Yes. Jadi melihat dari secara keseluruhan program-program yang ada sekarang, kacamata masyarakat Ada memang satu harus. lagi sebenarnya. Iya. Tadi kita membantu juga nggak cuma di Kecamatan Baudopi yang saat ini kita lakukan. betul. Salah satu yang kita lakukan, benar tadi kata Pak Tewel, untuk wisata juga, goalnya nanti wisata, di sana kita juga sudah melakukan pembuatan perkebunan terumbu karang. Kita ada replantasi terumbu karang. Kita bikin rumah monitoring yang bahkan sedang kita gagas, di sana juga sedang kita bikin rumah literasi nantinya. Ya. Yang nanti di life skill rumah literasi itu nanti kita juga ada kayak hospitality yang kita harapkan pariwisata di Samburi sana, di Bokita. Jadi kita Sombori, Kecamatan Baudopi. Ya, kita melakukan beberapa hal di sana untuk mendorong bersama-sama masyarakat di sana agar wisata yang ada di sana akan menggeliat. Itu yang kita harapkan. Salah satu program yang baru kita lakukan sudah berjalan itu terumbu karang transplantasi. Yang sedang kita lakukan juga di saat ini kita lagi bentuk untuk rumah literasinya. Nanti kita masuk life skillnya, bahkan di tataran pendidikan formalnya kita juga akan bentuk PKBM di sana, sekolah PKBM. Segera. Itu yang sedang kita godok, sedang berjalan, yang akan kita realisasikan. Semoga di tahun ini juga semuanya bisa realisasi. Ya. Lah, tapi goal tujuan kita ada beberapa di sana, mencerdaskan masyarakat yang lebih baik, terutama untuk masyarakat Bokita sama kepulauan yang di Bokita ya? daerah. Bukita. Ya, di Sombori. Kepulauan Sombori. Bukita. Ya, di Bokita. Kita ada beberapa program di sana juga, Bang. Sangat luar biasa Ya, ya. Dulu ya. Sekarang Kecamatan Sombori. Sombori. Iya. Ya. Pemekaran baru-baru ini. Baru pemekaran. Nanti kami undang khusus itu teman-teman untuk ke sana. Memang kacamata masyarakat memang harus terjun juga untuk melihat. Iya. Betul. Jadi sangat sinergi lah untuk kita. Artinya ngobrol-ngobrol kita pada hari ini sangat sinergi karena kenapa? Kita yang notabene-nya bergerak di entertainment, konten kreator, sangat menginginkan untuk menjadikan konten kreator juga. Artinya sesuatu yang dibuat kreatif
ya kita harus mempublikasikan ke masyarakat, ya kan, Ya. agar mereka tahu nih apa produksi-produksi yang ada di Betul. CSR itu sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh teman-teman kacamata masyarakat ini salah satu wujud nyata dari industri kreatif itu. Iya, kita memang bergerak di seperti itu. Ya. Jadi ini ada perubahan satu, cuma di Mukisa. Kemarin sudah berjalan juga di Mantan. Matan salah. Matan salah. Wah, sangat luar biasa banyak ya. Ekonomi PHK ini ya. Bumbu tengah ya. Ini Tengah ya. dari dicetak dari Ecoprint. Ya. Itu memang kemarin dari bahan alami semua. Jadi kita datangkan pelatih khusus dari Dari Bali. Bali kemarin. Ya memang pelatih ini adalah memang ahli Ecoprint, tapi sekaligus juga pelaku usaha ya, pelaku usaha yang memang menjual produk-produk Ecoprint. Ecoprint ini adalah secara prinsip adalah batik cetak dengan bahan alami, Alami. dari daun, dari macam-macam pewarna alami, bahan alami gitu. Nah sudah kita latihkan sudah 2 kali. Pertama di Matan Salah dan sampai sekarang masih berjalan, ada kelompok ibu-ibu di sana, lalu kemudian juga di Sidaya ini. Jadi kemarin terakhir di Sidaya ini diikuti oleh 3 desa, jadi kelompok ibu-ibu dari Makarti Jaya, dari Bau Makmur dan Batu Dia. Mudah-mudahan di antara yang kita latih ini, khususnya di Badopi, tergerak untuk terus-menerus melakukan usaha kreatifnya mereka ya. Ya karena sangat dibutuhkan ini Betul, kreativitas betul. ini, karena Sangat. apa namanya, orang-orang luar memang butuhkan Betul. apa namanya, kayak oleh-oleh dari Moroani Ya, ya, ya. sendiri. Betul sekali. Nah Betul. kalau ada industri kreatif seperti Ya. ini enak. Nah, kalau yang di Matan Salah sampai sekarang produksi. Masih Produksi ya? Ada contohnya, Ada contohnya. Oke.